Ada pembohong. Parawi nyeleneh, kalau parawi nyeleneh itu tidak bermaksud itu bukan perkataan Nabi. Kan itu parawinya yang nyeleneh. Dan ulama-ulama hadis itu tidak meriwayatkan hadis lemah. Karena ini pasti nih Hitam putih hadis doif itu bukan perkataan Nabi. Itu mana? Kitab mana yang seperti itu? Yang mengatakan hadis doif itu bukan perkataan Nabi, itu riwayat apa? Hitam putihnya mana? Kitabnya apa? Gitu. Syarat hadis itu bila hadis dikatakan doib, otomatis bertentangan dengan ayat dan hadis sahih lainnya. Astagfirullahaladzim. Iya, kitabnya mana? Kitabnya mana? Sampai ngomong apa saja boleh, Pak. Saya nggak marah. Saya mau tanya kitabnya mana? Kan ini agama, Pak. Kok sampai ngarang-ngarang? Kan percaya ayat apa hadis doib gitu? Gini, Pak, menurut sampean itu bertentangan, menurut kami tidak bertentangan. Makanya saya tagih riwayat sampean mengatakan hadis doif itu bukan perkataan Nabi. Hadis sawadul adom itu jelas lemah. Karena di situ mengatakan dia ikut kepada orang yang banyak. Gini, hadis doif itu memang lemah, kita sepakat. Lah yang mengatakan hadis doif itu bukan perkataan Nabi, itu kitab apa yang menyebut seperti itu? Ayo sebut. Imam Bukhari mengatakan, coba baca di kitabnya Imam Bukhari. Nah, jangan nyuruh-nyuruh, Bang. Jangan nyuruh-nyuruh. Aduh, kan nyuruh juga. Yang enggak Di situ mengatakan sahih, makanya coba. enggak kan Imam Bukhari bilang apa? Imam Bukhari itu kalau hadisnya lemah, dia tidak mencantumkan di kitab sahihnya. enggak nyambung. Ya Allah, Bapak. Dan hadis dikatakan lemah itu doib ketika bertentangan dengan ayat. Astagfirullahaladzim. Selalu hadis itu bisa lemah. Hadis doif itu bukan perkataan Nabi. Lah kata-kata itu kamu ambil dari mana? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengatasnamakan hadis itu dari Nabi, maka dia berdusta atas nabi-nabi, pantas duduk di neraka. Jangan kemana-mana, Pak. Perkataan sampean hadis doif itu bukan perkataan Nabi. Itu kamu ngambil dari mana kata-kata itu? Jujur aja, Pak. Jangan diacak-acak loh, Pak. Kalau diskusi itu Agama ini, Pak. jujur. Kalau nggak ada ya bilang nggak ada, atau kamu ngarang sendiri. Karangan sendiri. Kan gitu ya. Kita jujur loh. Diskusi itu intinya harus jujur. Ulama yang melarang hadis doib itu seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Hasan, Syekh Ahmad. Mana, woi? Kemana lagi yang ditanya? Apa tadi tuh masuk di kutubu tis'ah atau kutubu sita itu? Bentar. Pertanyaannya kan seperti ini. Siapa tadi disebut itu? Astagfirullahaladzim. Yang mengatakan hadis doif itu tidak perkataan Nabi. Itu, Bang. Jadi kamu harus membuktikan, oh di sini ada dikatakan di kitab ini bahwasanya hadis doif itu tidak perkataan Nabi. Jangan. Ya jelas hadis doib pula perkataan Nabi. Ya itu Siapa yang bilang? Siapa yang bilangnya saya? Itu dari mana? Kamu ngomong Saya begitu bilang dari saya. Hadis doib itu bukan perkataan Nabi. Itu dari kitab mana? Diambil dari kitab mana? Pertanyaannya begitu. Diambil dari kitab mana? Coba tampilkan. Atau sebut nama kitabnya. Imam Muslim mengatakan tidak boleh memakai hadis doib, apalagi. Nah, mana? Mana perkataan Imam Muslim begitu mana? Di kitab Imam Muslim halaman berapa? Jilid berapa coba? Imam Muslim mengatakan tidak boleh mengambil hadis doif. Coba tunjukkan di kitab mana, halaman berapa biar saya bukain. Baca di kitab Fadailul Amal. Fadailul Amal justru boleh ngambil hadis doif untuk Fadailul Amal. Gimana sih? Oke, di kitab Fadailul Amal ada emang nama kitabnya Fadailul Amal karya Imam Muslim.
Ketawa-ketawa, ndak paham hadis tuh guyu. Enggak, Coba siapa yang coba, coba siapa yang mengatakan hadis doif itu perkataan Nabi, coba. Sebentar. Ente bilang tadi Imam Muslim mengatakan tidak boleh mengambil hadis doif di dalam kitab Fadlul A'mal. Itu karya siapa dan halaman berapa? Biar saya bukain untuk kamu. Allah. Bukain buat kamu. Sebentar Bang Ekskut. Amiluddin, itu di kitab karya siapa tuh? Fadlul A'mal. Nama kitabnya Fadlul A'mal. Halaman berapa dan karya siapa? Sini saya bukain buat kamu. Ayo cepat, saya tunggu. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Kan Macet. jujur kan. Itu yang kejujuran itu yang bisa menunjukkan kita ke jalan kebenaran itu ya, poin pertama harus jujur. Kalau nggak jujur ya segini akhirnya. Ini parah, asal ngomong dari tadi nih. Sebentar, Anda belum ngucapin assalamualaikum. Assalamualaikum buat semua Pak Ustadz. Maaf nih, tadi terburu-buru. Iya, Waalaikumsalam. juga saya mau sisi. Ada ikut bercanda ya. Ini kalau bagi saya Amiluddin ini sudah kurang ajar terhadap agama, bukan terhadap saya. Ngomong sembarangan tentang hadis tapi tidak tahu ilmu hadis. Gitu ya, Den ya. Den, Barusan ya Bata Amiluddin bilang begini. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa ya yang apa tadi bilang hadis dhaif itu, yang mengatakan hadis dhaif itu adalah ucapan saya, dia bilang begitu barusan tadi itu. Itu udah salah artinya itu. Salah artikan, kami yang ndak paham. Coba artiin man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Abi itu artinya apa? Mengkabaran siapa yang berdusta atas nama Nabi, atau mengatakan bahwa ini dari Nabi padahal bukan, maka adu minan nar, maka dia pantas duduk di neraka. Oke lah, makbul ya. Inti punya artian masih bisa diterima lah tadi sekarang. Kalau tadi lain. Tadi inti nggak bicara seperti itu. terus saya tagih, Bib. Kamu tadi mengatakan hadis dhaif bukan perkataan Nabi. Itu dari siapa itu? Dari Nabi atau dari kamu sendiri? Itu dari kitab mana itu bilang gitu, bahwa hadis dhaif bukan perkataan Nabi? Coba sebutin nama kitabnya dan halamannya biar saya bukain buat kamu, kita bacain. Aneh yang bacain deh, nggak apa-apa. Ayo deh. Inilah doktrin Wahabi ya. Doktrin Wahabi ini seperti ini. Dia menyalahkan hadis Nabi. Yang mengatakan ini, dengarkan. Saya akan bacakan. Coba kitab apa? Bahwa Kitab apa nama hendaklah kitabnya? kalian berhati-hati meriwayatkan hadis. Terus ada bilang di situ hadis dhaif bukan perkataan Nabi. Perhatikan sanad dan matan hadis, karena itu sangat diperlukan. Iya, terus mana korelasinya dengan hadis dhaif bukan perkataan Nabi? Coba bacain. Ente belum sampai situ. Jangan ngucu terus. Dengarkan ini ilmu biar kalian tahu. Biar tidak asal mengutip hadis-hadis dhaif. Coba Kan yang merusak agama ini. dengerin. Ente mau baca kitab apa kagak? Ente mau baca kitab atau mau ngoceh? Ane lagi dengerin nih. Kali ente mau baca kitab. Ane dengerin. Baca kitab yang benar. Mau dikasih tahu ilmu, ya diamlah. Ayo baca. Ayo baca kitab. Saya dengar. Saya diam. Itu loh ribut sekali tuh. Ayo baca kitab sebentar. Cepat. Saya diam nih. Baca kitab cepetan. Di mana ada tulisan di dalam kitab bahwa hadis dhaif bukan perkataan Nabi? Cepetan baca kitabnya, saya mau dengar. Imam Ibnu Hasyim, kenal Imam Ibnu Hasyim? Kenal? Ibnu Ya, Hasyim.
Lanjut aja. Aja dulu baca. Tahu wafatnya tahun berapa? Baca dulu, baca. Kok jadi kemana-mana? Jadi biografi orang dibahas. Baca, kita mau dengar Tanya tulisannya ulama apa. siapa? Baca Katanya cepetan. ulama siapa? Baca, kita mau dengar. Baca aja terus. Jangan bicara biografi orang. Amiluddin, langsung ke poinnya aja. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Kita bisa menerima kok. Di mana ada perkataan di dalam kitab yang mengatakan bahwa hadis doif bukan ucapan Nabi. Ayo cepat baca tuh, kalau di situ ada, baca di kitab mana, halaman berapa, cepat. Jangan kemana-mana. Intinya gini Amiluddin, kan kamu kan dengar hadis itu kan, man kadzdzaba alayya dan seterusnya. Itu kamu menyimpulkan berarti doif itu bukan perkataan Nabi. Itu kan kesimpulanmu sendiri kan, nggak dari ulama kan. Jujur aja, nggak apa-apa. Alat apa Nah, maksudnya? kita bisa memaklumi kok. Kamu kan orang awam. Orang awam, enggak premi ya? Iya, kamu bukan orang awam ya. Bukan kamu ya. Orang awam baca tajwid aja tidak tahu dia itu. Iya, makanya. Itu menyerang lagi. Kalau Yang sedikit-sedikit yang inti tanggepin jangan ocehan yang lain. Yang orang lagi minta di kitab mana ucapan itu bahwa hadis doif bukan perkataan Nabi, di kitab mana jawab. Ini ketika orang lagi ngomong yang lain inti tanggepin. Yang ini yang pertama inti tanggepin. Iya. Nggak ada. Bilang aja nggak ada. Tapi saya mau kejar itu tadi, itu dia berkatakan doib itu bukan perkataan Rasulullah SAW. Itu mau saya itu gimana rumusannya itu? Apa Bang Amir? Iya, saya yang belajar sama antum apa namanya orang alim gitu. Saya ingin belajar. Itu rujukannya dari mana Pak Amir? pahami dulu ulama siapa yang menentang hadis-hadis tentang hadis doif. Harus tahu itu. Dan jangan kalian tidak tahu siapa yang membolehkan ulama-ulama untuk memakai hadis doif dan siapa yang melarangnya. Ya, kalau Yang gimana? boleh Yang apa alasannya mereka membolehkan hadis doif dan apa alasannya melarang? Kamu harus tahu itu. Tahu nggak? Coba siapa ulamanya? Kan aja sudah Empat imam Dirinya gimana tuh? Empat imam Otomatis kalau Imam Bukhari mengatakan hadis doif tidak boleh dipakai, itu pasti ada di kitabnya. Yang berkatakan Imam Muslim, Imam Bukhari. bukan. Ini kalimatnya begini, hadis doif bukan ucapan Nabi. Itu di kitab mana? Pertanyaanmu itu bagaimana ada Nabi mengatakan hadis doif boleh, Nabi mengatakan begitu, itu namanya tidak paham. Kok muter-muter? Ini pertanyaan saya berdasarkan ucapan kamu. Hadis doif bukan ucapan Nabi. Nah sekarang saya tanya, itu kan ucapan kamu. Sekarang saya tanya, di kitab mana yang mengatakan hadis doif bukan ucapan Nabi, sebagaimana yang kamu katakan tadi? Tidak mungkin Nabi mengatakan hadis doif itu ada hadisnya. Sampai bonyok kau cari. Mengatakan hadis doif, ini kan paul banget kamu. Kan yang mengatakan hadis doif itu tidak boleh dipakai Imam Muslim. Otomatis itu artinya tidak ada Nabi yang mengatakan begitu. Imam Muslim ngomong seperti itu. Paham? Di mana redaksinya Imam Muslim ngomong itu? Mana redaksinya Imam Muslim ngomong seperti itu? Di kitab mana? Dari tadi saya tanya, di kitab mana Imam Muslim bilang bahwa hadis doif bukan ucapan Nabi? Ente paham nggak pertanyaan? Kalau ente bilang itu adalah Imam Muslim yang mengatakan, di kitab mana Imam Muslim ngomong begitu bahwa hadis doif bukan ucapan Nabi? Sebutin nama kitabnya dan halamannya cepetan. Bodoh. Sudah tadi saya coba kau cari di kitab buku Fadailul Amal. Cari di sana perkataannya itu. Ini kan Ustaz Ilman baik ini Ustaz Ilman. yang Ilman mengatakan baik ini. Saya kamu Ustaz Ilman. buktikan di kitab ini loh ada seperti ini. Itu jangan nyuruh-nyuruh orang. Mas Alimuddin, aku punya nih Bukhari Muslimnya. Coba bapak. Iya.
kamu kan yang mengatakan kamu harus membuktikan. Oh iya di kitab di sini ada loh seperti ini. Gitu loh. Caranya diskusi yang baik itu. Ya untuk apa kau cari kalau hadis dhaif sudah jelas. Imam Muslim itu ada babnya, ada pasalnya. Bab apa gitu yang menyatakan di Imam Muslim dalam kitabnya ada hadis dhaif dilarang oleh Imam Muslim. Kalau bukan hanya omongan kayak puisi kamu, tahu gak puisi kamu? Hilang, nggak ada bekasnya. Ini Amiluddin, kan ente bilang bahwa hadis Nabi, hadis dhaif itu bukan ucapan Nabi. Terus ente mengklaim bahwa itu adalah ucapan Imam Muslim. Itu di kitab mana dan halaman berapa? Itu kitab tuh karya siapa tuh? Fadlul Amal, kitab Fadlul Amal karya siapa dan di halaman berapa? Sebutin. Nanti saya bukain, saya cari. Paham nggak pertanyaannya? Tinggal sebut. Itu nama pengarangnya siapa dan di halaman berapa? Kalau Yang Fadlul Amal itu karya Syekh Hasan Al-Kandahlawi, itu orang India itu. Coba nanti kita buka. Cari di Google kau. Kok kamu nyuruh-nyuruh? Kentang, ini ucapan kamu yang bertanggung jawab, tampilin, bego. Pantesan Anda jadi tuh belajar lah. Nah, naik tayung naik. Iya, Tayung naik, saya turun aja. Oke, aneh pamit ya, turun ya. Mau keluar ada acara, orang kondangan. Assalamualaikum buat para ustaz. pantesan jadi orang. Ternyata ya bodoh. Nggak keseluruhan. Tanggung jawab, Din. Kamu berbohong atas nama Imam Muslim ini, Din. Jadi aku sebutkan kitab-kitabnya, pasti kamu tidak punya kitab-kitabnya. Satu turun, gimana ceritanya? Jadi pasti kau tidak punya kitab-kitab ini. Kitab apa? Kitab apa? Kok pasti dia orang. Tayung. Iya, Bang. Itu mau Kenapa, Bang?